Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nazwa Aprila Dewanti di video kali ini. Kali ini kita bakal belajar tentang teori kritik resepsi sastra. Udah pada penasaran belum? Apa sih teori kritik resepsi sastra? Yuk simak videonya. Pertama-tama, aku bakal jelasin apa sih teori kritik resepsi sastra. Teori kritik resepsi sastra adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pentingnya respon dan interpretasi pembaca terhadap sebuah karya sastra. Alih-alih hanya berfokus pada maksud pengarang atau teks itu sendiri, teori ini menyoroti bagaimana makna sebuah karya dibentuk oleh pengalaman, latar belakang, dan persepsi pembaca. Kritik resepsi juga memperhatikan bagaimana interpretasi karya sastra dalam berubah seiring waktu dan dalam konteks budaya yang berbeda. Menangkap respon pembaca. Menurut Pradopo, yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Tanggapan pembaca dapat dinilai dari keberagaman keinginan, serta teori kritik sastra resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentangan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori ini menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historinya dalam konteks pengalaman kesastraannya. Pradopo pada 2007 mengemukakan bahwa penelitian resepsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkronis dan diakronis. Penelitian sinkronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra dalam masa satu periode. Penelitian ini menggunakan pembaca yang berada dalam satu periode. Sedangkan penelitian diakronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra yang menggunakan tanggapan-tanggapan pembaca pada setiap periode. Memahami sastra sebagai wahana komunikasi, kritikus sastra selalu mengundang dan menggoda pembaca. Hal ini didasari asumsi bahwa sastra adalah alat komunikasi. Isser berpendapat bahwa mengajukan langkah menghubungkan antara pembaca dengan teks ada dua, yaitu satu, memilih teks, dan yang kedua yaitu menganalisis unsur teks. Kritikus mengisi kekosongan teks menurut Janus. Kritik resepsi ini sudah melahirkan problematik. Masalah yang mungkin mewarnai kritik resepsi adalah perbedaan pembaca. Harapan pembaca pun setiap umur dan waktu sering berubah-ubah. Gagasan Zeus dan Isser dipandang penuh kelemahan, di samping ada kekuatan. Zeus dalam bukunya Mansur 2005 adalah tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peranan pembaca. Menurut Zeus, para peneliti sastra juga dalam aliran marxis dan formalis melupakan dan menghilangkan yang terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan, yaitu pembaca. Zeus memperkenalkan konsep horizon harapan. Zeus adalah tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peranan pembaca. Menurut Zeus, para peneliti sastra juga dalam aliran marxis dan formalis melupakan atau menghilangkan yang terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan, yaitu pembaca. Dari Gadamer yang menyatakan bahwa setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta karena pembacaannya yang lebih dahulu, pengalamannya selaku manusia budaya. Fungsi efek nilai sebuah karya sastra untuk pembaca tentu tergantung pada relasi struktur,
ciri-ciri dan unsur-unsur karya itu dengan horizon harapan pembaca. Penerapan aspek sinkronis dan diakronis mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman, artinya pembaca yang digunakan sebagai responden berasal dari dalam satu periode waktu. Sedangkan penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari metode penelitian resepsi sastra sinkronis. Penelitian sinkronis mempunyai beberapa kelemahan dari segi proses kerjanya, karena termasuk penelitian eksperimental. Responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu, dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan ulasan mengenai karya sastra, dapat dilakukan pada karya sastra populer. Dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Penelitian sinkronis hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari metode penelitian resepsi sastra diakronis. Kelemahannya, metode diakronis dapat menerapkan teori lain seperti teori intertekstualitas, teori sastra bandingan, teori filologi, dan beberapa teori lain yang mendukung penelitian resepsi diakronis. Kemudahan penelitian dalam mencari data yaitu ketanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra, sehingga peneliti tidak harus bersusah payah mencari data dengan wawancara maupun pada responden. Peneliti pemula kekurangannya adalah peneliti pemula akan mengalami kesusahan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intelektual, peneliti akan kesusahan dalam menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Kesimpulannya, teori kritik resepsi sastra menyoroti peran aktif pembaca dalam membentuk makna karya sastra yang bervariasi berdasarkan konteks sosial dan historis. Makna tidak hanya ditentukan oleh teks atau pengarang, tetapi juga oleh interpretasi dalam pengalaman individu pembaca. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.